Kami buka Newsline siang hari ini pemirsa dengan informasi ratusan warga desa Giri Purwo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini mengikuti upacara adat Jalu Udan atau meminta hujan yang digelar di atas puncak bukit Andong Sari yang berada di pesisir selatan Jawa. Nah, upacara diawali dengan kenduri dan doa bersama di puncak bukit. Saat sesepuh adat membacakan doa, segenap warga akan meneriakkan kata-kata udan atau hujan. Menurut sesepuh warga, tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Warga berharap hujan segera turun dan mengakhiri musim kemarau, sehingga akan mengatasi kesulitan air warga dan para petani dapat segera bercocok tanam kembali. Ya, pemirsa, tradisi unik Jaluk Udan ini selain memupuk rasa gotong royong antar warga, juga sebagai upaya untuk melestarikan kearifan lokal sebagai khazanah budaya bangsa. Ya, kita doakan semoga doanya bisa dikabulkan, ada hujan yang turun, kemudian panen bisa segera didapatkan oleh para petani di sana. Tapi tentunya di Newsline siang hari ini kami juga akan menghujani Anda dengan sejumlah informasi trending. Pastinya bersama saya Jason Sambo. Dan saya Jessica Wulandari. Anda juga bisa menyaksikan Newsline Trending Topik ini tidak hanya lewat TV, tapi Anda juga bisa menyaksikan dan juga memberi komentar lewat media sosial kami di TikTok dan juga Instagram. Dan tentunya hari ini kita akan membahas sejumlah trending topik, ada 3, apa saja itu Jason? Yes, ada 3 topik yang kita hadirkan ya. Coba boleh ditampilkan, setidaknya kita akan jelaskan sedikit dulu. Ini ada 3 trending topiknya. Yang pertama adalah jeng. Nah, ini dia, Indonesia versus Brunei Darussalam yang sudah mencapai 8.000 pencarian. Karena hari ini ya matchnya, pertandingannya akan diselenggarakan di GBK ya. Nanti ya akan diselenggarakan di GBK dan ini pencariannya paling tinggi loh Jason ternyata. Kemudian trending kedua ada terkait dengan kartu prakerja. Ini pasti yang mencari pekerjaan dan ingin meng-upskill dirinya pasti tertarik sih dengan berita-berita terkait kartu prakerja yang pencariannya kalau dari Google Trends datanya sudah mencapai 7.000 pencarian pada hari ini. Betul. Dari kartu prakerja ada lagi nih yang ketiga, yaitu adalah wacana ganjil genap motor. Apakah Anda pengguna sepeda motor setuju atau enggak ya kalau misalnya ganjil genap di Jakarta ini juga berlaku untuk sepeda motor ya Jessica ya? Kalau Jason setuju? Kalau aku sih kayaknya nggak setuju karena aku juga pakai motor. Kalau Jessica? Kalau kayaknya setuju deh. Oh, jadi ada 2 perbedaan pendapat nih. Nah, gimana nih kalau teman-teman di netizen? Apakah sependapat atau tidak? Tapi semuanya akan kita bahas tuntas dalam Newsline. Iya, ini untuk informasi yang pertama adalah terkait dengan pertandingan Indonesia versus Brunei Darussalam ya Jessica ya. Dari dunia sepak bola yang mana Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Iya, ini laga ini nantinya pemirsa dan juga para followers akan berlangsung di terlebih dahulu karena akan ada 2 ya. Nah, ini di Gelora Bung Karno pada hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan skuad besutan Shin Tae-yong ini juga sebelumnya juga setelah berlatih ya pada Rabu sore ini, kalau kita bisa lihat gambarnya pada saat mereka lagi latihan. Dan Shin Tae-yong menyatakan tantangan terberatnya dalam pertandingan kali ini adalah kelengahan, artinya jangan sampai lengah nih tim Indonesia. Itu juga kemudian dikonfirmasi oleh sang kapten, yaitu adalah Asnawi Mahwalam yang menyatakan tidak akan meremehkan lawan, walau di atas kertas memang Indonesia ini jauh lebih unggul, yakni Indonesia di peringkat 147. Kalau Brunei Darussalam ini di peringkat 191 peringkat FIFA nih Jessica ya. Tentu ya, jangan terlena dengan data ini. Jangan ya. Ya, Jason dan pemirsa, senada dengan Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini juga mengingatkan agar para pemain untuk tidak meremehkan Brunei. Betul sih, kita tidak boleh meremehkan, tidak karena data kita jadi lengah. Ya, kalau dari sisi pemain ini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan menurunkan pemain yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandy Walsh,
Shane Patinama, Sadil Ramdhani. Ya, tapi nih Jessica juga ada 2 orang yang absen dan sudah dipastikan tidak akan turun, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk. Nah, keduanya ini masih dalam tahap pemulihan cedera, karena mereka cedera sehingga tidak boleh dipaksakan untuk turun ke lapangan hijau. Itu sudah dikonfirmasi juga oleh Sintayong. Dan Indonesia ini sendiri sudah berhadapan sebenarnya dengan Brunei Darussalam ya. Sebanyak 11 kali kalau kita hitung mulai dari tahun 1977 hingga tahun 2023 loh Jess. Ternyata dari 11 pertemuan itu ya Jason, Indonesia sudah menang 7 kali dan 2 kali imbang dan Brunei menang 2 kali. Nah kalau kita lihat dari sini datanya tidak boleh lengah dan tidak boleh meremehkan. Intinya itu ya. Dan pertemuan terakhir keduanya yakni di fase grup Piala AFF 2022 di mana Indonesia dikdaya dengan menang 7-0 Jason. Wah ini kemenangan yang cukup ini sekali ya, mewah ya, grande sekali karena jauh sekali ya, 7-0 begitu ya. Nah saat ini Indonesia tentunya membutuhkan kemenangan untuk melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Nah tentunya kita akan melihat ya bagaimana nanti strategi dari skuad Garuda untuk bisa turun, apakah kemudian mereka akan prima juga, dan kemudian yang pasti skornya berapa ya kira-kira. Apakah kalau aku sih kayaknya 4-0 kayaknya. Kalau Jessica kira-kira berapa? Enggak, 5-0 aja nih Jason. Tadi bisa 7-0 loh, naikin lagi lah ya. Coba kita lihat nanti hasil pertandingannya seperti apa. Tapi above all kita doakan semoga Indonesia bisa menampilkan yang terbaik nanti malam ya. Nah kita akan juga melihat nih bagaimana dukungan-dukungan atau komentar-komentar dari sosial media X dari Budi Wicak bla 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 bla. Bisalah 7-0 loh sama kayak Jessica ya, optimis banget ya. 7-0. Memang kalau warga Indonesia selalu optimis, Jason. Optimis ya. Semoga kejadiannya. Amin ya, kita harus mendukung tim Indonesia. Kemudian ada komentar lainnya dari @dakob XXX. Menang tipis aja, yang penting mainnya terorganisir dan rapi serta minim blunder. Perbaiki presentase pas komplit and possession deh. Skor kalau bagi dia nggak terlalu penting ya, tapi yang penting adalah strateginya. Mainnya cantik. Betul, dan terorganisir ya katanya tadi ya. Nah ini berikutnya juga dari Alakba sekian. Menurutku laga yang tidak mudah bagi timnas kita. Oh ini justru mewaspadai sekali ya. Brunei menunjuk progres pembangunan sepak bola cukup bagus sih. Mungkin bisa menang dengan skor 4 gol. Oh ini sama kayak saya nih prediksinya ya tadi 4-0 ya. Tapi we'll see nanti. Tapi ini benar sih tadi, meremehkan tidak boleh, lengah juga tidak boleh. Iya. Dan selanjutnya nih ada satu lagi nih menarik melihat perkembangan Brunei hasil Paul Munster di dalamnya ya. Wow, ini pokoknya kita lihat ya nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, pokoknya Indonesia harus bisa memberikan penampilan dan yang terbaik lah pokoknya strategi-strategi yang sudah dilatih pada saat kemarin hingga nanti pada saat match day. Nah, kita ke trending topik berikutnya. Ini adalah terkait dengan dibukanya kembali pendaftaran kartu prakerja gelombang ke-62 nih Jessica. Jason tahu nggak ternyata ini adalah gelombang terakhir untuk tahun 2023. Oke, jadi ini udah gelombang terakhir. Udah next, udah di bulan-bulan depan udah nggak bisa lagi nih berarti ya Jess ya? Ini di tahun 2023 ini merupakan gelombang terakhir dan tentunya masih sama seperti sebelumnya, ini masih bisa diikuti oleh berbagai kalangan. Baik yang memang belum bekerja, kemudian yang memang sebelumnya pernah terkena PHK, ini pun bisa mengikuti program kartu prakerja ini. Betul, nah ini kan memang dirancang pada saat COVID ya, waktu itu zaman-zaman COVID di awal, banyak sekali program-program bantuan yang disampaikan oleh pemerintah, salah satunya ini juga untuk memberdayakan adalah terkait dengan program kartu prakerja. Nah kalau kita melihat datanya ini dari Kemnaker periode April 2020 sampai dengan November 2022 misalnya, sudah ada 17 juta nih Jessica orang penerima manfaat program kartu prakerja di seluruh Indonesia. Nah kalau kita melihat datanya dari sebaran wilayahnya, yang paling tinggi itu di Jawa Barat. Jawa Barat ini sudah ada 2,5 juta yang menjadi peserta kartu prakerja. Kemudian berikutnya ada di Jawa Timur 1,8 juta, kemudian diikuti Jawa Tengah 1,4 juta, DKI Jakarta 1,2 juta dan Banten 821 ribu. Sekarang yang menjadi pertanyaan sebetulnya ya Jason, apakah banyaknya pendaftar ini karena PHK yang sedang besar-besaran terjadi di seluruh industri dan sektor? Atau ini karena investasi yang masuk ke dalam negeri ini justru hanya padat modal, bukan padat karya? Ada juga sih kemungkinan lain Jason, karena melihat adanya kondisi global dan juga domestik saat ini perekonomian ini juga memang belum baik-baik saja, bisa dikatakan menurun. Dan bisa juga nih jangan-jangan nggak match anak-anak yang sudah lulus dengan lapangan pekerjaannya. Lapangan pekerjaan yang diminta seperti apa, ternyata lulusannya bukan jurusan yang diminta gitu. Nah itu artinya secara kesimpulannya adalah
penyerapan tenaga kerjanya itu belum maksimal ya di Indonesia ya. Artinya yang disediakan lapangan kerjanya sekian, tapi ternyata yang membutuhkan lapangan kerja itu jauh lebih banyak. Makanya penyerapannya masih kurang maksimal. Nah ini bahkan kalau saya melihat data nih, data BPS, ini untuk pengangguran misalnya di Indonesia sendiri, itu sudah mencapai 5,45%, atau kalau diangkakan, ini sekitar 7,99 juta orang per Februari 2023. Sementara yang bekerja ini 138 juta orang. Kita bisa bayangkan artinya hampir 8 juta orang di luar sana masih berusaha untuk mencari pekerjaan ya. Dan Jason tahu nggak sih ternyata untuk tingkat pengangguran terbuka yang tadi sudah Jason sebutkan itu ternyata angkanya masih lebih rendah dibandingkan pandemi COVID-19. Dan ini sebetulnya menjadi PR kita bersama dan tentunya kita akan mendiskusikan lebih lanjut ya. Kalau kira-kira apa sih ini permasalahannya dari cara pencari kerja ini? Betul. Nah kalau kita melihat data lagi nih, bahkan Indonesia itu kan tadi 5, sekian begitu, 5,45% untuk penganggurannya. Ini itu tertinggi kedua di Asia Tenggara loh. Setelahnya itu ada peringkat satunya adalah Brunei Darussalam itu 7,2%. Di bawah kita itu di Timur Leste itu angkanya 4,9%, Filipina 4,5% dan Malaysia 3,5%. Artinya memang untuk di Asia Tenggara saja Indonesia ini angka penganggurannya masih dalam kategori TINGGI alias tinggi. Iya, Jason. Selain itu, sebetulnya ini ada pernyataan juga sih dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia itu sempat menyampaikan kalau saat ini para pencari kerja itu masih didominasi sama orang-orang yang berpendidikan, yaitu dari S1, diploma, ataupun dari SMK. Ini artinya apakah benar link and match-nya ini masih kurang? Nah, untuk itu memang apakah kemudian juga pertanyaannya program Kartu Prakerja ini benar-benar bisa mampu menyerap dan juga meng-up skill atau keahlian dari para pencari kerja atau memang mereka yang sudah di PHK ya. Tapi di luar itu untuk program ini sendiri pendaftarannya sudah dimulai dan Anda bisa mencari situsnya atau informasinya di www.prakerja.go.id, sekali lagi di www.prakerja.go.id, dan kemudian nanti ada berbagai macam seleksi yang harus Anda ikuti, yaitu ada TKD atau seleksi tes kemampuan dasar, dan setelah lolos kemudian untuk tahun 2023 ini program ini nantinya yang lolos akan mendapatkan insentif sebesar 4,2 juta per orang. Itu dibagi-bagi nih Jessica, 3,5 juta itu untuk bayar biaya pelatihan, kemudian ada 600.000 itu untuk insentifnya, dan kemudian insentif survei 100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Nah untuk Kartu Prakerja ini sebetulnya ada beberapa sektor yang menjadi fokus, ini mulai dari riset pasar, kemudian bagaimana pengadaan barang dan jasa, jasa perorangan, pertanian, operasi mesin, engineering, general office, kemudian ada penjualan produk, dan ini banyak sih terkait dengan data dan pengelolaan SDM. Berarti ini mengikuti perkembangan zaman ya sebetulnya Jason. Kalau kita lihat kan sekarang banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan data. Bahkan data itu disebutkan the new oil, the new komoditas yang paling mahal juga gitu loh saat ini data. Dan ternyata ini sudah menjadi fokus pemerintah untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat di bidang itu. Oke, tapi ini yang juga menarik adalah apakah setelah mereka mengikuti program di Kartu Prakerja ini mereka tuh benar-benar bisa memanfaatkan skillnya atau tidak? Karena ternyata nih Jessica, kalau kita baca-baca komen-komen di netizen, ada juga yang pakai insentifnya tuh untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk kemudian kebutuhan yang untuk leveling up their skills gitu. Nah coba kita lihat ya, ada nggak sih komen-komen seperti itu? Nah kita akan lihat dari @kartuprakerja bla 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 bla. Kami yang masih mau ikut gelombang prakerja tahun ini, nah ini dia yang kamu mau sob katanya. Tanpa menunggu hari Jumat gelombang 62 sudah dibuka per hari ini katanya. Dan ada komentar selanjutnya @emma. Saya daftarin tetangga saya, kasihan niatnya modal dia dagang sampai 7 kali coba. Sampai gelombang 62, kalau gelombang 62 gagal lagi, tobat deh gua. Berarti ada yang gagal juga ya. Tadi kan Jason juga udah ngasih tahu ada persyaratan-persyaratannya ternyata ya. Ternyata banyak juga yang belum beruntung untuk bisa mendapatkan ini ya. Dan kemudian ada Henry Bill sekian. Nggak pernah tahu ada ada prakerja. Giliran gelombang 47 kemarin iseng nyoba. Sekali daftar, lolos, insentifnya lumayan bisa buat tambah-tambahan, beli laptop second katanya. Ya nggak apa-apa sih beli laptop, tapi kemudian pertanyaannya adalah
apakah itu juga membantu produktivitas Anda? Itu yang kemudian kan juga harus kita pikirkan ya. Jangan sampai beli-beli barang atau apalagi yang kebutuhannya tersier, terus kemudian leveling skillnya tidak, dapat kebutuhannya juga tidak. Jangan hanya konsumtif saja ya, harus produktif. Kemudian ada komentar selanjutnya dari Al Bahtiar. Nunggu tahun depan aja, barangkali back to seperti semula. Oke, artinya nggak interest untuk nyobain sekarang ya. Kemudian ada lagi si Pala Botax SSS. Udah 11 kali daftar gagal mulu katanya ya. Memang berarti persyaratan-persyaratan ini cukup ketat ya untuk melihat siapa saja sih yang menjadi calon penerima kartu prakerja ini. Betul, sangat ketat sekali. Seketat wacana yang berikutnya ini akan kita diskusikan juga. Kayaknya juga banyak pro kontranya nih. Kenapa? Karena ada wacana yaitu untuk ganjil genap diterapkan di DKI Jakarta tidak hanya untuk mobil, tapi juga untuk motor. Kalau saya sih kayaknya agak susah ya kalau diterapkan di Jakarta, karena kalau naik motor suka kemana-mana. Jadi kalau ada ganjil genap, ya mikir lagi dong, saya mau naik apa lagi. Kalau Jessica gimana? Tapi Jason kalau dipikir-pikir ngelihat polusi yang udah, Jason lihat nggak sih selama ini tuh udah kayak gimana polusi kalau misalkan selalu dibiarkan motor banyak seperti itu, mobil juga seperti itu, tidak ada pembatasan sama sekali. Duh, gimana dengan ISPA ini, Jason? Ya memang sih ada potensi untuk kesehatan ya yang dikorbankan gitu. Cuman kalau saya tuh kenapa pilih pakai motor kadang untuk beberapa kesempatan, karena memang transportasi kita kan baik itu MRT, Transjakarta atau yang umum itu tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang agak kecil, yang pelosok-pelosok. Nah makanya kadang tuh saya memanfaatkan naik sepeda motor untuk menjangkau wilayah-wilayah yang kecil. Tapi kan kadang sampai ke wilayah yang kecil itu kita juga harus lewatin jalan-jalan protokol. Saya nggak kebayang nih, saya harus cari-cari jalan tikus dalam tanda kutip atau jalan-jalan belakang untuk menghindari ganjil genap. Karena bawa mobil aja, biasanya saya juga cari jalan alternatif. Kalau pakai motor pun saya harus cari alternatif. Kayaknya agak menyulitkan nih sih, Jess. Kalau menurut saya sih itu ya. Nah, di satu sisi memang kesadaran untuk menggunakan transportasi umum ini masih harus ditingkatkan lagi. Dia sih. Tapi PR dari sisi pemerintah ini bagaimana mengintegrasikan dan juga mungkin bisa memperbanyak transportasi umum yang lebih ramah lingkungan juga, Jason. Setuju sih. Apalagi kan memang ini kan Kapolri yang menyampaikan wacananya langsung ya pada saat Hari Bayangkara. Pak Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa untuk mengurangi polusi di Jakarta yang katanya ini 62% karena emisi karbon, makanya bolehlah dilempar wacananya untuk gage ya motor. Tapi itu semua masih diramu, masih dikaji lagi sama Pemprov DKI Jakarta. Karena ini ada data yang menarik juga ya. Kalau kita lihat data dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018, semestinya angkutan umum di perkotaan itu harus diisi 60% dari total pergerakan orang pada 2030. Tapi kenyataannya apakah sampai nih 60% untuk semua moda transportasi yang ada di Jakarta? I don't think so. Aku rasa kayaknya masih banyak orang yang pakai motor juga sih, Jess. Pasti banyak banget sih, Jason. Karena bisa kita lihat lah ya, kalau kita dari rumah ke kantor, kemudian kalau kita mau mobile lagi ke tempat lain, tentu masih sebetulnya didominasi oleh kendaraan motor ya. Nah, ini kita akan lihat juga komentar-komentar dari Instagram seperti apa ya warganet komentari soal ini dari @edwin_han. Tujuannya bukan supaya beralih ke kendaraan umum ya, tapi supaya beralih ke kendaraan listrik katanya. Gimana ya, Jason ya? Ya, coba yang berikutnya nih ada @raihan_AQ. Kalau mau pada pindah ke motor listrik tuh ya, buatlah motor-motor listrik yang good looking. Emang motor listrik yang sekarang tidak good looking? Jadi menurut dia fisik dari motor listrik itu yang lebih menentukan ya. Dan kemudian dari FNY Silo bla 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 bla, makin banyak malahan Pak pada beli lagi, punya ganjil beli lagi, second yang genap. Orang jalurnya sama, beda motor aja. Oh iya, tapi benar juga sih. Ada potensi orang bisa beli motor lagi, apalagi beli motor tuh juga gampang, kreditnya juga gampang. Nah, orang bisa beli motor atau bahkan bisa bikin plat double juga. Ya kan? Dan ini ada satu lagi nih, jujur gue pribadi sih masih nggak yakin sama mod list. Motor listrik ya. Jadi banyak sentimen yang orang-orang tuh kayaknya aduh ini jangan-jangan karena kita disuruh beralih ke motor listrik ya. Tapi mau itu tujuannya untuk ke motor listrik atau tidak, memang kita juga sebagai warga Jakarta sebenarnya ingin sih untuk bisa naik juga ke transportasi umum dan penggunaan transportasi umumnya itu juga meningkat. Tapi tentunya masih banyak evaluasi juga yang harus dilakukan ya. Karena kalau kita melihat beberapa transportasi umum ini ada yang sudah terintegrasi baik, tapi ada juga yang masih banyak perlu perbaikan. Apalagi sejumlah stasiun biasanya kalau kita naik Transjakarta terus kan numpuk naik KRL
sih memang numpuk. macet. Itu yang bikin orang males Iya, kan? itu yang bikin macet benar-benar. Dan kita tadi juga sudah membuka polling ya, ini untuk menanyakan sebetulnya bagaimana sih respon dari warganet terkait dengan wacana ganjil genap untuk pengendara bermotor. Maksudnya lebih ke motor. Lebih ke motor ya. Nah ini bagaimana kalau gage diberlakukan untuk motor? Yang pertama, keberatan. 52%. Hampir setengahnya nih ya, lebih dari setengah. Kemudian naik transportasi umum 24%. Kemudian beli motor lagi 24%. Ternyata banyak juga beli yang motor ingin beli motor lagi. Iya kan? Itu satu dompet harus disiapkan ya, kemudian karena itu akan banyak sekali perawatannya, pajaknya, masih banyak sekali sih kalau beli motor lagi dan ya masih menambah polusi. Kecuali beli motornya listrik kali ya. Itu, nah makanya kalau beli motor lagi mah ya kayaknya sama-sama aja, polusinya akan sama-sama aja. Udah gitu bayangin ya, berkali-kali lipat dong. Bayangin kalau misalnya 10 orang aja beli motornya jadi 2. Well, kita nggak tahu tuh jumlahnya akan bertambah berapa kali banyak lipat ya. Tapi nanti kita akan menghadirkan perbincangannya soal ini. Kita harus jeda dulu pemirsa dan juga para followers. Tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.